Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Borositoru, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara menemukan solusi layak awal untuk kasus transportasi pada riset operasi. Mari kita lihat definisi kasus transportasi. Ada kasus optimasi yang dapat diselesaikan dengan versi lebih mudah menggunakan metode simplex untuk memecahkan kasus yang melibatkan alokasi sumber daya produk ke tujuan produk. Jenis kasus ini sering disebut kasus transportasi. Misalnya, alokasi daya dari pembangkit listrik yang berbeda ke kota-kota yang berbeda pula, yang dimana untuk meminimalkan total biaya transmisi. Pada kasus transportasi biasanya ada tabel biaya atau cost. Seperti contoh di sini, angka di dalam setiap sel menunjukkan, atau angka di dalam setiap sel kecil yang di atas itu menunjukkan unit biaya transmisi daya dari setiap pembangkit ke masing-masing kota. Angka di sisi kanan tabel menunjukkan kapasitas maksimum, dan angka di bawah tabel menunjukkan permintaan minimum dari setiap kota yang harus dipenuhi. Dengan transportasi, kita dapat merumuskan kasus seperti ini terkait biaya pengiriman transmisi dari masing-masing pembangkit ke kota-kota. Kita akan merumuskan kasus ini dengan meminimalkan total biaya transmisi pengiriman yang akan kita definisikan sebagai variabel keputusan. Nilai di dalam setiap sel menunjukkan biaya transmisi unit daya dari pembangkit ke kota. Misalnya, jika kita transfer 1 unit daya dari pembangkit 1 ke kota 1, maka harus membayar sebesar $8. Jadi, biaya untuk mengirim transmisi 1 unit daya dari pembangkit 1 ke kota 1 sebesar $8. Jika 2 unit daya, maka kita harus membayar 2 kali lipat dari $8, yaitu $16. Kesimpulannya, jika kita transfer X unit, maka kita bayar $8X untuk tiap transmisi daya. Kita definisikan variabel keputusan dari kasus ini, yakni jumlah pasokan dari pembangkit 1 ke kota C, kita rumuskan sebagai XIJ. Kita dapat tentukan fungsi tujuan dengan rumus ini. Dalam kasus transportasi, biasanya terdapat 2 set kendala, 1 set untuk permintaan dan 1 set untuk persediaan atau kapasitas. Pertama, kita pastikan bahwa setiap pembangkit tidak menawarkan biaya lebih dari kapasitasnya. Total biaya yang diberikan pembangkit 1 tidak melebihi kapasitasnya, yaitu 45, sehingga kendala pada kapasitas daya pembangkit 1 akan menjadi total daya dalam penawaran atau pengiriman. Pembatas kurang dari atau sama dengan 45 akan berlaku untuk pembangkit kedua dan ketiga juga. Sekumpulan kendala ini sering disebut dengan kendala pengiriman. Selain itu, kita harus pastikan jumlah permintaan tiap kota sesuai dengan kapasitas persediaan. Penjumlahan kolom menunjukkan tabel daya yang tersedia untuk masing-masing kota. Batasan tiap kolom pada tabel adalah batasan permintaan satu kota sebagai penjumlahan dari variabel keputusan yang lebih besar atau sama dengan 45. Artinya, permintaan ini sebagai persyaratan minimum yang harus dipenuhi. Pembangkit bisa saja menyediakan kapasitas lebih dari 45 ke kota 1. Kita tulis satu kendala untuk setiap kolom tabel ini. Rangkaian kendala ini disebut kendala permintaan, dan semua variabel ini harus bernilai positif. Kasus ini adalah kasus program linear. Kita punya kendala dengan tanda-tanda yang lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, sehingga untuk menyelesaikan kasus ini, kita punya 2 opsi. Yang pertama, kita dapat gunakan metode Big M atau 2 fase, tapi terdapat metode simplex yang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Metode ini bekerja dalam 2 langkah. Yang pertama, kita harus temukan solusi layak awal untuk kasus tersebut. Ada 3 metode berbeda untuk menemukan solusi layak awal untuk kasus seperti ini. Pertama, metode Northwest Corner. Kedua, metode least cost. Dan ketiga, metode Vogel. Setelah menemukan solusi layak awal menggunakan salah satu metode tersebut, kita bisa tingkatkan solusi layak awal tersebut menjadi solusi yang lebih optimal lagi.
Kelebihan 3 dari metode tersebut ketimbang metode Big M atau 2 fase adalah berkurangnya upaya permutasi atau formula hitung. Kita tidak perlu menghitung tabel simplex untuk semua variabel keputusan. Jadi, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar 3 metode untuk menemukan solusi layak awal pada kasus transformasi pada metode Corner, metode least cost, dan juga metode Vogel. Ingat sekali lagi, solusi layak awal ini bukan dan belum dikatakan sebagai solusi optimal. Dalam pembahasan selanjutnya, pertama-tama, mari kita bahas metode Northwest Corner. Kita juga temukan solusi layak awal untuk kasus alokasi ini. Sebelum menyelesaikan kasus, kita harus pastikan kasus tersebut adalah transportasi seimbang. Transportasi seimbang adalah kasus transportasi di mana permintaan sama dengan kapasitas atau persediaan. Angka-angka di sisi kanan tabel menunjukkan kapasitas, dan angka-angka di bawah tabel menunjukkan permintaan. Total persediaan untuk kasus ini adalah 155. 45 ditambah 60 ditambah 50. Di bagian bawah tabel menunjukkan permintaan yang jumlahnya 155, artinya permintaan sama dengan kapasitas. Kasus ini merupakan transportasi seimbang. Jika permintaan lebih besar daripada persediaan atau pengiriman, maka tidak akan ada solusi layak awal, maka tidak mungkin perusahaan atau pembangkit dapat memenuhi semua permintaan yang ada dalam kasus tersebut. Namun, jika persediaan lebih dari permintaan, maka masih ada peluang untuk mendapatkan solusi optimal pada kasus ini. Kita lakukan manipulasi tabel sebelum melanjutkan ke solusi optimal. Untuk saat ini, kita tidak akan membahas manipulasi tabel tersebut. Kita anggap bahwa kasus kita seimbang, dan kita lanjutkan dengan contoh yang kita punya. Demikian teman-teman untuk pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Fitriani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan melanjutkan pembahasan dari Elsa yaitu metode transportasi. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu metode transportasi. Metode transportasi itu adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang ke tempat-tempat membutuhkan secara optimal. Nah, jadi alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa sehingga terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke sumber tujuannya gitu. Terus untuk metode analisis untuk metode transportasi ini di sini kita gunakan solusi awal yaitu ada 3 metode. Yang pertama itu NWS atau bisa disebut juga dengan Northwest Corner. Terus ada PAM, Vogel Approximation Method, terus ada LC yaitu Least Cost Method. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu ada suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di tempat yang berbeda, yaitu ada pabrik Lala, pabrik Tiwi, pabrik Elsa. Dan kapasitasnya setiap masing-masing pabrik itu ada 90, 60, dan 50 ton per bulannya. Produk semen dikirim ke 3 lokasi penjualan yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C dengan permintaan masing-masing 50, 110, dan 40. Nah, ongkos angkutnya itu per semennya itu ribuan. Dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Nah, ini kita lihat tabel di sini, ini soalnya yaitu pabrik Lala bisa kita sebut dengan pabrik L aja, yaitu di sini ada gudang A 20, gudang B 5, gudang C 8, dan supply-nya di sini ada 90, 60, 50, demonnya yaitu ada 50, 110, dan 40. Nah, ketika supply ini dijumlahkan 90, 60, 50 dan demand ini 50, 110, dan 40, ini dijumlahkan hasilnya sama. Langsung saja. Dan soalnya yaitu ada bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biayanya itu pengirimannya minimal. Nah, langsung kita jawab. Jadi, yang pertama itu kita gunakan dulu, kita cari dengan menggunakan yaitu NWC, yaitu Northwest Corner Method. West ini artinya barat, jadi kita harus mulai menghitungnya itu dari arah barat, pojok kiri atas. Nah, jadi setiap kolom apapun itu yang baru yang kita cari,
kita gunakannya itu kita carinya dari pojok kiri atas ini. Nah, jadi ini kan tadi kosong nih ya, seperti contoh di sini kan kosong nih. Nah, di sini yang sudah saya isi. Jadi cara carinya itu kita carinya dari sini. Dari gudang A ini dari pabrik L. Nah, demand-nya itu kan 50 dan supply-nya itu 90. Jadi untuk mengisi mengisi di gudang A ini dari pabrik L ini yaitu kita ambil yang terkecil. Kalau 90 kan besar kali. Jadi kita ambil yang terkecil yaitu 50. Sehingga demand yang untuk di gudang A ini sudah habis, stoknya sudah habis, jadi kita coret tinggal 0 dan sini kita buat 50. Dan supply-nya ini kan sudah berkurang nih, 90 dikurang 50 yaitu tinggal 40 supply lagi. Nah, untuk yang di gudang A kan sudah tidak ada lagi persediaan, jadi alokasinya itu kita coret. Jadi yang tersedia itu yang hanya di pabrik L, yaitu 50. Terus lanjut lagi ke kolom selanjutnya, yaitu kan tinggal kolom yang gudang B sama gudang C nih kan, yang di pojok nih. Nah, jadi kita gunakan yaitu dari pojok kiri atas lagi, dari gudang B pabrik L. Nah, kita gunakan lagi dari sini. Kita lihat nih, gudang B-nya itu kan 110 dan supply-nya itu tinggal sisa 40. Nah, jadi kita ambil yang paling kecil, yaitu kita ambil dari supply-nya ini 40. Jadi kan 40 itu sudah ditaruh sini kan jadi habis 40. Jadi supply-nya itu sudah habis, 110 dikurang dengan 40 yaitu tinggal 70. Udah tinggal kita alokasikan aja. Yang untuk di pabrik L ini supply-nya sudah tidak ada lagi. Jadi alokasi yang di gudang C ini kita coret dan yang di supply-nya ini sudah habis karena sudah kita taruh di gudang B-nya. Selanjutnya kita gunakan begitu juga sampai demand dan supply-nya ini habis, sampai semuanya itu terpenuhi. Baru kita cari biaya transportasinya, yaitu cara cari biaya transportasinya, caranya dari pabrik L ini. Pabrik L itu kan yaitu yang 20, 5, dan 8, ya kan? Jadi kita kalikan aja dari pabrik L ke gudang A, yang kita kalikan itu yang ada terpenuhi saja seperti 50, 40, 60, 10, dan 40. Jadi pabrik L dikali dengan gudang A yaitu 50 dikali dengan 20. Jadi 20 ini adalah harga per semennya itu. Jadi kan tadi di soalnya kita buat ribuan. Jadi 50 dikali dengan 20.000. Hasilnya itu di sini saya lupa taruh, sebenarnya ditambah lagi ribuan yaitu jadinya 1 juta. Terus yang di pabrik L ini dikalikan lagi, jadi pabrik L dikali dengan gudang B yaitu 40 dikali dengan 5, hasilnya itu 200 sampai seterusnya, sampai di 40 dikali dengan 19. Setelah sudah kita cari semua, baru kita jumlahkan berapa nih hasilnya. Jadi hasil biaya transportasi yaitu 3.260.000. Ini tinggal ditambah ribuan aja lagi ya. Jadi untuk di metode Northwest Corner Method ini, yaitu biaya transportasinya yaitu senilai 3.260.000. Ini cara pertama. Nah, sekarang kita masuk ke metode transportasi yang kedua, yaitu least cost, atau bisa disingkat dengan LC. Nah, jadi cara mencari LC ini, dia mencari biaya terkecil dari sel-sel yang ada di sini. Ini kan ada 9 sel. Ada 20, 5, 8, 10, 20, 15, 25, 10, 19. Nah, jadi dari 9 sel ini mana biaya yang terkecil? Biaya yang terkecil kan 5, maka dari gudang B ini kan yang dibutuhkan 190 tapi yang terpenuhi 90. Jadi kita taruh yang terkecil dari 190 dan 90, maka kita taruh di sini 90. Dan supply-nya itu sudah habis kan untuk di pabrik L ini, di baris ini. Maka alokasi ke gudang C dan ke gudang A itu sudah tidak ada, maka kita coret terus. Dan 90 ini sudah habis, tinggal 0. Terus 110 ini sisa tinggal 70 lagi. Nah, kan ini baris pertama sudah tidak kita hitung lagi. Maka dari sel yang 15, 20, 10 ini sampai 19 ini, ada 6 sel ini, mana yang paling terkecil biaya pengirimannya? Maka yang biaya pengirimannya itu 10, di sini kan ada 10.2. Kalian terserah sih mau cari yang mana, tapi di sini saya cari yang di gudang C.
di pabrik T. Nah, di gudang C ini kan yang dibutuhkan adalah 40, suplainya itu 60. Maka kita taruh yang terkecil 40. Jadi di gudang C demonnya sudah habis untuk di gudang C, dan di suplainya ini 60 dikurang 40 yaitu sisa 20. Dan seterusnya cari lagi begitu. Di sel yang biaya pengirimannya terkecil sampai semuanya itu sudah terpenuhi. Kalau semuanya sudah terpenuhi, baru kita cari biaya transportasinya seperti tadi lagi. Di pabrik L, di gudang B, yaitu kita kalikan 90 dikali dengan 5.000, terus 20 dikali dengan 15, 40 dikali dengan 10, 30 dikali dengan 25, 20 dikalikan dengan 10, sehingga ia mendapat hasil yaitu 2.100.000. Ini biaya transportasi menggunakan metode least cost. Nah, sekarang yang terakhir yaitu metode ketiga dari metode transportasi, yaitu ada FAM, yaitu metode Vogel Approximation Method. Nah, di mana metode ini kita cara mencarinya itu dengan selisih baris dan selisih kolom, baru kita isi di sel-selnya. Nah, dari sel ini, dari pabrik L ini, di pabrik L dan di sel ini, kita cari dua biaya pengiriman yang terkecil, dua angka terkecil, yaitu ada 8 dan 5. Maka 8 dikurang 5 dengan hasilnya 3. Terus yang di sini ada yang kecil yaitu 15 dikurang 10 hasilnya 5. Dan di pabrik E yaitu ada 19 dikurang 10 hasilnya 9. Dan selisih kolomnya dari kolom pertama yaitu ada 20 dikurang dengan 15. Di gudang B yaitu ada 10 dikurang dengan 5. Dan di gudang C ada 10 dikurang 8. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Nah, dari selisih kolom pertama dan selisih baris pertama, mana hasil yang terbesar setelah dikurangkan? Yaitu ada 9 yang paling besar. Ini kan 552, ini 359. Nah, yang paling besar kan 9. 9 ini letaknya di pabrik E. Di sel ini ya. Nah, di sini mana biaya pengirimannya yang terkecil. Kenapa kita cari yang terkecil? Karena kita di sini mau mencari biaya pengiriman yang minimal, yang paling terkecil. Nah, di sini kan 10 nih biaya pengiriman yang terkecil. Jadi kita taruh di sini, suplainya itu 50, di demand gudang B ini ada 110, maka kita taruh yang kecil yaitu 50, sehingga suplainya itu sudah habis, maka tidak bisa dialokasikan lagi ke gudang C dan ke gudang A. Nah, ini tidak kita hitung lagi. Nah, kan sudah ketemu berapa yang sudah terpenuhi dari pabrik E. Nah, sekarang kita cari lagi nih. Kan semua belum terpenuhi, cari lagi cara yang sama seperti tadi. Dari selisih baris kedua yaitu di yang pertama tetap sama, 8 dikurang 5 tetap, terus di kolom di pabrik T tetap sama juga masih, dan di pabrik E kan sudah tidak ada yang mau kita isikan lagi, sudah tidak ada yang bisa dialokasikan lagi karena supply sudah terpenuhi. Maka ini sudah kita tidak cari lagi, itu kita strip aja. Dan yang selisih kolom kedua itu tetap sama, 20 kurang 15, terus tetap 20 dikurang 5 hasilnya 15, 10 dikurang 8 hasilnya 2. Nah, dari selisih kolom kedua dan selisih baris kedua, mana nih yang paling besar hasilnya? Yaitu kan 15. Nah, jadi 15 itu berada di kolom yaitu gudang B. Nah, di gudang B ini kan 50 sudah kita pakai. Nah, tinggal 5 dan 20. Maka yang paling kecil biaya pengirimannya itu kan 5. Maka di 5 ini kita isi. Yang dimana alokasinya itu 90. Dan di sini demandnya itu 110. Kita gunakan yang di 110. Jadi kan yang 50 ini tadi kan sudah berkurang, yaitu sisanya tinggal 60 lagi. Maka yang kita gunakan yang 60 di sini aja, 60. Terus yang 90 dikurang dengan 60 yaitu hasilnya sisanya 30. Yang di gudang B tadi sudah tidak bisa kita alokasikan lagi karena sudah terpenuhi semuanya. Dan selanjutnya carinya seperti itu juga.
selisih baris selanjutnya sampai semuanya terpenuhi, baru kita cari biaya transportasinya. Biaya transportasinya tetap sama cara mencarinya, yaitu 60 dikali dengan 5.000, terus 30 dikali dengan 8.000, 50 dikali dengan 15.000, sampai 50 dikali dengan 10.000. Sehingga mendapatkan hasil biaya transportasi dari PAM yaitu 1.890. Nah, kan kita sudah mencari nih 3 metode, yaitu yang pertama tadi ada NWC, yang kedua ada LC, dan yang ketiga ada PAM. Dari ketiga metode ini, mana biaya pengiriman yang paling kecil? Nah, coba kita back lagi. Yang paling kecil adalah yang ini. Yang ini biaya pengirimannya 3.260. Yang LC yaitu ada 2.100, dan yang ini yang di PAM ada 1.890.000. Nah, jadi dari semuanya biaya pengiriman paling terkecil yaitu ada di PAM. Maka dari 3 metode ini kan kita sudah ketemu, yaitu metode PAM, biaya pengirimannya yang paling terkecil yaitu dengan hasil dengan biaya pengiriman yaitu 1.890.000. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.